plurimae leges. Semakin korup suatu negara, maka akan semakin banyak undang-undangnya. Cornelius Tacitus, Senator Romawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tim penilai debat Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, perkenalkan kami dari tim Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dengan saya sebagai pembicara pertama atas nama Muhammad Guntur Saputra, rekan saya sebagai pembicara kedua atas nama Rizka Miliani, dan rekan saya sebagai pembicara ketiga atas nama Adam Muksin. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai tim pro akan menyampaikan pandangan dan argumentasi kami untuk mendukung sepenuhnya penerapan konsep Omnibus Law dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Mengawali argumentasi kami, secara sederhana, pengertian Omnibus Law adalah konsep atau metode pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara menggabungkan berbagai peraturan di banyak peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang yang akan mengatur berbagai ketentuan secara sekaligus. Adapun di dalam perkembangannya, banyak opini yang menyatakan bahwa Omnibus Law hanya dapat diterapkan di negara-negara dengan sistem hukum common law. Namun opini ini telah terbantahkan dengan sendirinya, karena pada perkembangannya hingga sekarang, banyak negara-negara dengan sistem hukum civil law telah menerapkan metode Omnibus Law. Sebut saja seperti negara Vietnam dan juga Belanda yang telah menerapkannya pada tahun 2006. Hal ini dapat dibenarkan tim penilai yang kami hormati, karena pada hakikatnya Omnibus Law adalah metode sehingga negara manapun dengan sistem hukum apapun dapat menerapkan metode Omnibus Law sekalipun itu adalah Indonesia. Sehingga tim penilai debat Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, kami meyakini bahwasanya tidak ada masalah untuk menerapkan metode Omnibus Law di Indonesia. Setidaknya ada 4 urgensi yang menjadi landasan argumentasi kami. Seorang filsuf Yunani pernah berkata bahwa hakikat dari hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi untuk melayani keadilan dalam masyarakat. Pendapat Socrates inilah yang akan mengawali argumentasi saya selaku pembicara kedua. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kebutuhan Omnibus Law dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dalam 2 perspektif. Yang pertama dalam perspektif filosofis, tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2 diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Berangkat dari tujuan negara inilah, kemudian negara menghadirkan produk-produk hukum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara. Salah satunya adalah melalui undang-undang. Hakikat dari adanya undang-undang adalah untuk menjamin hak-hak setiap warga negara agar benar-benar dilindungi oleh negara. Namun dalam praktiknya, perkembangan pembentukan undang-undang di Indonesia mengalami pasang surut. Terbukti dengan hadirnya undang-undang yang responsif, hadir pula undang-undang yang ortodoks dan elitis. Berbagai permasalahan kemudian muncul, seperti hyperregulasi, tumpang tindih peraturan perundang-undangan, serta tidak harmonisnya antar regulasi. Permasalahan-permasalahan ini tentunya membutuhkan sebuah solusi atau sebuah metode untuk mengatasinya. Dalam perkembangannya, muncullah kemudian sebuah konsep Omnibus Law yang diyakini dapat menjadi jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan regulasi yang terjadi di Indonesia. Perlu kita pahami bersama bahwa hakikat dari Omnibus Law hanyalah sebagai metode dalam pembentukan undang-undang. Berbicara mengenai pembentukan undang-undang, bahwa Undang-Undang 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah secara tegas menetapkan apa saja yang menjadi asas pembentukan dan asas materi muatan yang perlu diperhatikan dalam proses pembentukan sebuah regulasi. Adanya asas-asas ini bertujuan agar dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menghasilkan produk hukum yang baik dan benar. Sehingga ketika asas pembentukan maupun asas materi muatan ini benar-benar diperhatikan, kami meyakini bahwa dengan metode apapun, terkhusus metode Omnibus Law, sebuah undang-undang dapat menjadi produk hukum yang dapat menciptakan atau mewujudkan manifest function of law dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Yang kedua dalam perspektif historis. Sejarah praktik hukum di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia pernah mengeluarkan produk hukum yang berkonsep seperti Omnibus Law. Dalam satu perspektif dapat diambil contoh, hadirnya Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah yang berdampak mencabut beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah, Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-Undang 28 tahun 2009
tentang pajak dan retribusi daerah. Demikian halnya Undang-Undang 13 2003 yang mencabut 6 ordonansi dan 9 undang-undang. Jika kita meninjau lebih mendalam lagi, efektivitas yang dihadirkan dari adanya undang-undang ini, sebut saja Undang-Undang 23 2014 yang ternyata mampu meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, mampu mempercepat peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum, dan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Berangkat dari uraian inilah sehingga kita dapat pahami bahwa sejarah menunjukkan model Omnibus Law yang dilakukan dengan cara yang tepat, sekali lagi, model Omnibus Law yang dilakukan dengan cara yang tepat ternyata mampu menimbulkan efektivitas hukum yang bermuara pada tercapainya tujuan hukum. Argumentasi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, pembicara ketiga. Saya selaku pembicara ketiga akan menyampaikan urgensi rancangan Undang-Undang Omnibus Law dalam perspektif yuridis dan sosiologis. Pertama, dalam perspektif yuridis. Secara konstitusional, mekanisme pembentukan undang-undang diatur dalam pasal 20 UUD NRI 1945 oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah. Karena pasal 20 hanya mengatur secara garis besar mekanisme pembentukan undang-undang, maka pasal 20A ayat 4 UUD NRI memberikan open legal policy terhadap pengaturan lebih lanjut undang-undang dalam satu undang-undang khusus, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak membatasi dan mengharuskan pembentukan undang-undang menggunakan metode tertentu. Sepanjang pembentukan undang-undang sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 5 junto pasal 6 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka rancangan Undang-Undang Omnibus Law memiliki konstitusionalitas untuk diterapkan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Dalam perspektif sosiologis, Indonesia saat ini dalam kondisi hiperregulasi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan mencatat terdapat 8.945 regulasi yang diciptakan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2018. Semakin banyaknya regulasi, maka akan membuka peluang terjadinya tumpang tindih regulasi baik secara horizontal maupun secara vertikal. Hal ini diperparah dengan banyaknya undang-undang yang mengatur satu sektor yang sama. Contohnya sektor kesehatan yang diatur oleh 4 undang-undang berbeda, yakni Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Keperawatan, dan Undang-Undang Kesehatan. Dan setiap undang-undang memiliki materi muatan yang memiliki perbedaan baik secara umum maupun secara khusus terhadap sektor kesehatan itu sendiri, sehingga terjadinya disharmonisasi regulasi di dalamnya. Adanya metode Omnibus Law diyakini mampu melakukan harmonisasi regulasi dan mencegah terjadinya hiperregulasi di masa yang akan datang. Pun adanya penolakan terhadap masyarakat terhadap rancangan Undang-Undang Omnibus Law, salah satunya RUU Cipta Kerja, disebabkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, materi muatannya bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, dalam pasal 170 disebutkan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengubah aturan yang ada maupun tidak ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga bertentangan dengan amanah pasal 20 UUD 1945. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa penolakan terhadap RUU Cipta Kerja bukanlah penolakan terhadap konsepsi Omnibus Law secara umum. Penolakan itu terjadi karena RUU Cipta Kerja disusun menggunakan metode Omnibus Law yang salah. Demikianlah penyampaian argumentasi kami. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.